Adakah yang bisa mengetahui masa depan secara pasti? Jika kita memiliki rencana bagus yang menguntungkan, apakah rencana kita tersebut pasti akan berhasil? Jawaban dari kedua pertanyaan tersebut adalah tidak. Lantas, bagaimana kita harus berbuat untuk hari esok? Silakan simak video ini hingga selesai. Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Bayu di channel Kuliah Nasihat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ketidakpastian di masa depan dan bagaimana kita menyikapinya. Realita kehidupan terdiri dari banyak variabel. Masing-masing variabel saling mempengaruhi secara negatif maupun positif. Interaksi antar variabel ini sangat kompleks yang membuat ketidakpastian di masa depan. Karena masa depan tidak pasti, maka setiap rencana matang kita selalu memiliki kemungkinan untuk gagal. Kita bisa menggunakan kasus bangkrutnya Stephen Chow untuk pembahasan kali ini. Bangkrutnya Stephen Chow belum lama ini dikabarkan karena kegagalan mengelola bisnis investasinya. Tahun 2016, ada seorang investor datang memberikan modal 2,5 triliun rupiah dengan estimasi keuntungan 1,9 triliun rupiah selama 4 tahun berjalan. Saat berjalan 3 tahun, bisnis investasi Stephen Chow berjalan lancar. Namun di tahun keempat, yakni tahun 2020, nominal keuntungannya di bawah target, sehingga sang aktor perlu menjual beberapa asetnya untuk menutupi kekurangan untung yang dijanjikan kepada pihak investor. Musibah pemain film Kung Fu Hustle ini tidak lepas dari peranan virus COVID-19 yang menginfeksi banyak orang di seluruh dunia, sehingga setiap orang menjadi panik dan membatasi ruang gerak. Ekonomi pun macet saat ruang gerak terbatas. Kalau dipikir-pikir, kita bisa saja merasa aneh kalau salah satu variabel dari realita, yakni kehidupan makhluk mikroskopis, mampu mempengaruhi kehidupan makhluk makroskopis secara menyakitkan. Padahal, bukannya yang besar yang selalu menindas yang kecil, tapi itulah realita. Variabel kehidupan mikroskopis ini bertemu dengan variabel lain seperti angin, udara, air, dan pola aktivitas manusia. Setiap unsur tersebut bersatu padu menimbulkan bencana skala global yang menyerang manusia secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi. Penggambaran tersebut memperjelas bahwa masa depan selalu ditutupi kabut gelap. Hanya saja, bukan berarti kita tidak punya pikiran dan rencana tertentu untuk hari esok. Disinilah kita perlu yang namanya optimisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimisme merupakan sikap selalu mempunyai harapan baik dalam segala hal. Jika mengacu pada Merriam-Webster Dictionary, optimism, bahasa Inggrisnya dari optimisme, adalah a feeling or belief that a good thing will happen in the future. Terjemahannya, optimisme adalah sebuah perasaan atau keyakinan bahwa hal-hal baik akan terjadi di masa depan. Dari kedua definisi tersebut, inti dari optimisme adalah yakin masa depan akan cerah. Namun keyakinan ini ada banyak macam. Menurut kajian tim channel Kuliah Nasihat, setidaknya ada 2 jenis keyakinan yang menjadi dasar optimisme, yakni keyakinan tanpa sebab dan keyakinan dengan sebab tertentu. Keyakinan tanpa sebab ini bisa berbentuk intuisi, entah bagaimana ceritanya dan apa alasannya tiba-tiba hati kita merasa yakin akan suatu keputusan atau pilihan tertentu. Sementara, keyakinan dengan sebab tertentu terjadi karena kita telah mempelajari serangkaian fakta dan data yang terkait. Kami memang lebih merekomendasikan untuk yakin dengan sebab tertentu, karena pertanggungjawabannya jelas. Namun, bukan berarti yakin tanpa sebab itu buruk. Hal ini dikarenakan firasat seseorang dapat menuntun pada kebenaran, walau individu bersangkutan tidak memiliki alasan atau pikiran tertentu. Dalam praktiknya, apapun jenis optimisme yang dimiliki, kita harus memberdayakannya di awal dan di pertengahan dalam eksekusi sebuah rencana. Optimisme di awal dan di pertengahan ini perlu dipraktikkan secara berbeda, karena keadaannya juga berbeda. Pada optimisme awal, kita perlu memiliki optimisme yang menggebu-gebu.
Karena setiap awal dari suatu rencana pasti dimulai dari membuat keputusan. Di momen ini, tidak jarang kita ragu dan bimbang karena ketidakjelasan akan hasil akhir dari keputusan tersebut. Sementara jika kita memilih keputusan tertentu, kita kehilangan peluang dari pilihan-pilihan lainnya. Sementara saat di pertengahan proses eksekusi sebuah rencana, kita sudah melihat serangkaian hasil dari kerja kita sebelumnya. Di momen ini, boleh jadi kita mendapatkan serangkaian hasil positif, atau bisa juga semua upaya berujung kegagalan. Dengan adanya pertimbangan dari yang sudah terjadi, bisa jadi kita semakin ragu dan terpuruk secara mental sehingga masa depan cerah adalah mustahil. Tetapi, bisa juga kita menjadi gegabah dan ceroboh karena serangkaian hasil positif sebelumnya. Kondisi inilah membuat jenis optimisme yang diperlukan berbeda dengan fase awal. Pada fase awal, kita harus yakin seyakin-yakinnya kalau rencana akan berjalan lancar. Sumber keyakinan ini dapat berupa pertimbangan dari analisa serangkaian data dan fakta, ditambah dengan keyakinan seakan kesuksesan itu mudah dan tampak di depan mata kita. Ini dapat dilakukan dengan beberapa kata ajaib. Misalnya, pokoknya gue yakin ini akan sukses. Atau, ini mah gampang. Dan yang terakhir, kalau cuma begini aja mah bisa. Jika ada kesan keterpaksaan dan dibuat-buat untuk yakin di fase awal, itu merupakan hal wajar sebab kita memerlukannya. Saat di pertengahan, sikap yang ditimbulkan perlu lebih tenang dan realistis. Pertama-tama perlu dilihat apa saja yang sudah kita lakukan dan bagaimana hasilnya. Jika banyak hasil negatif yang didapat dari usaha sebelumnya, kita perlu ambil sisi positif darinya. Misal, kita mulai berjualan online dan sudah sebulan jualan tetapi orang masih nanya-nanya terkait dengan dagangan kita dan belum membelinya. Di sini kita bisa ambil sisi positif bahwa walaupun 1 bulan running usaha, kita sudah mendapat perhatian dari publik. Maka boleh jadi bulan-bulan berikutnya akan ada banyak hasil lebih baik dari sekarang. Perbuatan akan menjadi berbeda bila kita memperoleh serangkaian hasil positif. Di momen ini kita perlu meredam semua kegembiraan untuk berperilaku lebih tenang. Misalnya, kita membuka kedai makanan dan baru 2 minggu beroperasi, pengunjung kedai sudah begitu ramai dan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Di saat ini, kita harus mengendalikan diri untuk tidak senang berlebihan dan memilih untuk bersikap, ya alhamdulillah kedainya ramai, tapi masih banyak yang lebih ramai dan kita masih dalam permulaan. Masih banyak yang perlu diperbaiki, tapi kita siap menyalip kedai-kedai lain yang beroperasi lebih dulu dan lebih ramai. Seperti itulah kira-kira contoh bagaimana menyikapinya dengan tenang. Kalau kita rangkum pada pembahasan kali ini, optimisme diperlukan dalam hidup karena masa depan penuh ketidakpastian. Namun, kita wajib merencanakan yang terbaik dan menjalaninya penuh keyakinan. Optimisme diterapkan secara berbeda saat menjalankan rencana, bergantung dari posisi kita. Jika kita pada posisi awal untuk mengeksekusi suatu rencana, kita perlu yakin seyakin-yakinnya. Namun, saat kita di pertengahan, kita perlu bersikap positif namun dengan penuh ketenangan. Semoga pembahasan kami ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See you!